Sebagaimana telah kita bahas pada dua video terdahulu, idiom merupakan gabungan kata yang tidak dapat dimaknai secara literal. Dengan kata lain, maknanya tidak selaras dengan makna kamus. Dengan sendirinya, idiom merupakan representasi atas ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya. Idiom juga sering digunakan dalam situasi dan kondisi yang unik serta spesifik. Dan dalam situasi-situasi yang unik tersebutlah idiom biasanya dapat tercipta. Kita senantiasa memproduksi idiom-idiom baru setiap hari. Kita juga sudah membahas bahwa idiom merupakan rekaman budaya dari masyarakat tuturnya, tak terkecuali masyarakat tutur bahasa Indonesia. Sebagai salah satu negeri dengan keanekaragaman hayati terbesar, masyarakat Indonesia sebagai penutur bahasa Indonesia tentunya memiliki kedekatan yang signifikan dengan alam dan keanekaragaman hayatinya termasuk dengan binatang. Nah, kita bisa melihat apakah fakta kedekatan dengan alam ini terekam dalam idiom bahasa Indonesia. Jelas sekali ya, banyak sekali idiom yang menggunakan nama-nama binatang sebagai unsur pembentuknya. Pertama, kita lihat ada binatang yang paling dekat dengan manusia. Apa? Kutu. Ada banyak sekali idiom dalam bahasa Indonesia yang menggunakan nama kutu. Kutu buku merujuk kepada orang yang senang membaca dan belajar. Kemudian ada mati kutu, menjelaskan keadaan ketika seseorang sudah tidak dapat lagi melakukan upaya apapun. Dan yang terakhir yang akan saya berikan sebagai contoh adalah kutu loncat, merujuk kepada orang yang tidak bisa diam, tidak mau diam, dan selalu aktif. Masifnya kata kutu sebagai unsur pembentuk idiom mungkin dapat dimaknai berbagai hal, tapi sekurangnya bisa kita lihat bahwa mungkin ada kemungkinan masyarakat Indonesia pernah atau sedang bermasalah dengan kutu. Kutu rambut, kutu kucing, dan banyak jenis kutu lainnya. Kita juga bisa melihat ya, ada binatang yang dekat dengan kehidupan manusia. Sebagai contoh yang kedua, kita akan lanjutkan dengan binatang yang paling sering menjadi santapan orang Indonesia, yaitu ayam. Kita tahu ada idiom ayam sayur merujuk kepada seseorang yang dianggap pengecut atau tidak mampu berbuat banyak, dan biasanya ini merujuk pada kemampuan fisik. Kemudian ada juga idiom tidur ayam untuk menjelaskan keadaan tidur yang tidak nyenyak. Jadi berusaha untuk tidur tapi tidak nyenyak karena situasi di sekitarnya gaduh dan sebagainya. Ayam juga tergolong hewan yang menjadi unsur idiom yang masif digunakan. Ini juga menjelaskan fenomena bahwa memang ayam merupakan salah satu santapan utama orang Indonesia. Mulai dari Minang ada masakan namanya ayam denlape, sampai ke Bali ada ayam betutu. Maka kita bisa lihat bahwa masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara adalah penyantap ayam, dan masifnya idiom itu juga menjelaskan kedekatan antara manusia dengan ayam. Yang ketiga, kita bisa lihat pada binatang favorit di hari raya, yaitu kambing. Ada idiom kambing hitam yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kambing hitam ini merujuk pada orang yang dipersalahkan untuk satu kejadian. Ada juga idiom kambing bandot. Kambing bandot merujuk pada keadaan di mana seseorang sudah tua tapi masih senang kepada perempuan, biasanya kepada perempuan muda. Atau kadang-kadang juga digunakan untuk lelaki-lelaki yang senang kawin cerai berkali-kali. Orang-orang suka menyebutnya bandot, atau lebih spesifik lagi misalnya bandot tua. Kita lihat juga bahwa masifnya penggunaan kambing ini juga signifikannya penggunaan kata kambing dalam kambing hitam menunjukkan bahwa memang masyarakat Indonesia memiliki kedekatan dengan kambing. Berikutnya yang keempat, kita tahu tunggangan raja-raja Nusantara tempo dulu adalah kuda. Apakah kuda juga menjadi salah satu binatang yang membentuk unsur idiom yang masif? Saya kira ya. Kita tahu ada istilah kuda hitam. Kuda hitam ini biasanya merujuk pada pertandingan olahraga. Ketika ada satu tim atau satu orang atlet yang tidak diunggulkan, dan kemudian dia berhasil membuat kejutan dalam suatu kompetisi atau dalam suatu pertandingan. Berikutnya misalnya ada idiom kuda besi. Kuda besi ini merujuk pada benda yang sebetulnya spesifik. Di zaman modern ini penggunaan sepeda motor ya, atau tunggangan-tunggangan yang berbahan dari besi, termasuk juga sepeda,
itu masif digunakan, dan orang merujuk tunggangan itu dengan kuda besi. Ini sekurangnya menjelaskan bahwa kuda itu telah menjadi binatang yang sangat signifikan bagi orang Indonesia. Maka ketika terjadi peralihan moda transportasi dari yang sebelumnya tradisional menggunakan kuda dalam makna yang literal tentu saja, ke kendaraan bermotor seperti sepeda motor, maka idiom kuda besi ini juga muncul. Berikutnya, yang kelima, kita juga sering menemukan idiom-idiom yang menggunakan unsur-unsur binatang buas. Untuk contoh yang kelima ini, saya akan gunakan kata buaya. Kita semua tahu bahwa buaya adalah binatang reptilia yang hidup kalau tidak di muara, di bantaran sungai. Dan buaya ini adalah binatang pemangsa yang ganas. Akan tetapi orang Indonesia juga punya idiom yang unik, ya. Kita sebut buaya darat. Buaya darat ini merujuk kepada laki-laki yang sedang mempermainkan perasaan perempuan. Mirip siapa ya? Ya, banyak buaya darat ya, di sekitar kita. Dan saya juga tidak tahu bagaimana sejarah kata buaya darat ini tercipta. Hanya mungkin kalau kita perhatikan, buaya darat merujuk pada keganasan buaya saat melahap mangsanya. Dalam hal ini kita mungkin dapat melihat ada asosiasi antara keganasan dalam tanda kutip laki-laki yang senang mempermainkan wanita, mengejar-ngejar wanita, dengan buaya yang memangsa binatang-binatang buruannya. Berikutnya, yang keenam, selain buaya juga kita tahu ada binatang yang dilindungi yang hampir punah, namanya badak. Badak ini juga diasosiasikan dalam idiomnya orang Indonesia untuk merujuk pada orang-orang yang tidak tahu malu, yakni muka badak atau kulit badak. Misalnya ada kalimat, dia itu adalah seorang yang bermuka badak. Itu merujuk pada orang-orang yang tidak tahu malu. Jadi badak ini juga mungkin sangat signifikan bagi kehidupan orang-orang Indonesia, terutama mungkin di Jawa dan di Sumatera, di mana masih ada populasi badak yang tersisa. Dan kemunculan idiom ini dapat dipahami karena mungkin dulu badak tergolong satwa liar yang mudah dijumpai, walaupun di era modern ini populasinya sudah mendekati kepunahan. Berikutnya, kita juga tahu ada binatang namanya babi. Kemudian ada idiom babi buta. Apakah babi buta dapat dimaknai dengan makna leksikal dalam percakapan tertentu? Tentu tidak, karena tidak mungkin kita membicarakan babi yang katanya buta. Dalam hal ini, babi buta itu biasanya digunakan dalam kata kerja. Dia mengamuk membabi buta misalnya. Ini untuk menunjukkan keadaan di mana seseorang sangat marah sekali, sampai akhirnya dia seperti babi buta yang mengamuk. Dan biasanya ini merujuk pada tindakan-tindakan fisik atau kegiatan-kegiatan fisik, terutama perkelahian. Kemudian ada juga istilah yang serupa, yang hampir mirip sebetulnya maknanya dengan babi buta, menggunakan kata banteng. Nah, ada idiom banteng ketaton. Banteng ketaton ini sebetulnya saya tidak yakin ya, tapi saya kira ini berasal dari Jawa ya. Banteng ketaton itu ya artinya banteng ngamuk, dan maknanya kurang lebih sama seperti orang yang membabi buta tadi. Dan di sini bisa kita lihat mungkin ada perbedaan signifikan dari binatang yang digunakan, walaupun maknanya hampir sama. Saya tidak tahu apakah di Jawa dulu tidak terlalu banyak babi dan lebih banyak banteng, sehingga misalnya istilah banteng ketaton lebih populer di Jawa daripada di tempat lain di Indonesia. Kemudian ada juga binatang liar yang lain seperti ular. Ular ini kita sering mendengar ungkapan ular berkepala dua. Ini biasanya merujuk pada orang yang munafik. Nah, misalnya berbicara kepada seseorang A, tapi ke orang lain bicara B. Dan ada juga binatang-binatang laut atau binatang-binatang air yang menjadi unsur pembentuk idiom. Misalnya udang. Kita mengenal ada istilah otak udang. Otak udang ini merujuk pada seseorang yang dianggap dungu atau tidak bisa berpikir atau ingatannya pendek. Misalnya ini dipakai dalam umpatan, dasar kamu otak udang, begitu saja tidak bisa. Jadi di situ ada asosiasi bahwa orang yang dimaki tersebut memiliki kapasitas kemampuan berpikir seperti udang. Dan dulu mungkin masyarakat Indonesia meyakini bahwa udang itu binatang yang tidak memiliki otak gitu, karena kecilnya. Ini juga perlu dipastikan, tapi itu sedikit spekulasi dari saya.
Kemudian selain udang ada juga binatang-binatang seperti burung, binatang-binatang yang tergolong berdarah panas atau unggas, selain ayam yang tadi sudah kita bahas tentu saja. Misalnya kita juga menjumpai ada idiom kabar burung, ini untuk merujuk pada berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, kabar burung ini mungkin kita melihat fenomena bagaimana burung terbang dan kemudian hinggap, berkicau, dan kicauannya berlalu begitu saja. Nah, ini juga sangat menarik ya kabar burung ini. Dan beberapa binatang yang digunakan sebagai unsur pada idiom bahasa Indonesia ini saya kira menunjukkan betapa dalamnya kedekatan antara manusia Indonesia dengan hewan-hewan di lingkungan sekitarnya. Indonesia sekali lagi adalah negara dengan keanekaragaman hayati nomor 2 terbesar di dunia ya, setelah Brazil, dan dapat dipahami kalau akhirnya bahasa Indonesia dengan idiom-idiomnya itu merekam kedekatan manusia dan hewan tersebut, merepresentasikan kedekatan antara manusia Indonesia dan alam Indonesia yang sangat memiliki keanekaragaman hayati yang signifikan. Dalam hal ini kekayaan bahasa ini tentu saja sangat unik, dan inilah yang menjadi daya tarik bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang memiliki banyak idiom yang menggunakan kata dari nama-nama binatang.